Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya bisa membuat semacam paparan masih berkaitan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, alhamdulillah tadi saya sempat mengikuti kegiatan rapat membicarakan hasil dari dokumen ini. Meskipun secara resmi saya tidak mendapat undangan, tapi saya menghadiri acara tersebut karena bagaimanapun saya menjadi bagian dari stakeholder akan pengelolaan sampah di Polewali Mandar. Nah, dokumen ini sangat saya butuhkan karena sejak akhir Maret bulan lalu saya sudah melakukan observasi awal perihal rencana pembuatan TPA di Desa Satoko, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, saya ke Satoko tanggal 28 Maret 2022. Saya sudah survei lapangan, cuma karena saya belum mendapat informasi kredibel perihal spesifik lokasi, jadi saya belum melakukan semacam publikasi dari hasil kajian tentang rencana penempatan TPA, tempat pengelolaan akhir di Satoko. Nah, ini dokumen kurang lebih 100 halaman. Ini dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar. Ini lumayan tebal ya, maksud saya saya tidak akan membahas semua dari informasi ini, cuma yang ingin saya fokuskan adalah lokasi dari TPA, rencana TPA Satoko ini yang warna merah. Ini warna merah. Ini sesuai dengan informasi awal, tapi saya masih belum, sewaktu saya belum mendapat dokumen seperti ini, saya tidak belum semacam belum ada konfirmasi resmi perihal lokasi tersebut. Nah, ini sudah ada, terletak di Desa Satoko, Kecamatan Mapili. Luas rencananya itu 4,48 hektar. Tadi informasinya juga 4,99 hektar. Pelerengan ini, curah hujan dan lain-lain. Jadi nanti saya fokus di sini, lokasi TPA, kan spesifik membahas hal tersebut. Nah, ini juga semacam informasi awal bahwa nanti di TPA Satoko itu menggunakan metode controlled landfill, metode lahan uruk terkendali. Jadi sampah yang ditimbun itu dipadatkan kembali, ditutupi dengan tanah setiap 7 hari. Itu secara teori. Ini jadi yang ada di dokumen ini ya rencana apa yang akan dibangun di TPA Satoko. Ini berdasarkan SNI, dapat dilalui kendaraan truk sampah, lebar jalan 8 meter. Terus ini hal-hal normatif atau yang ada di dalam peraturan. Nah, ini adalah foto-foto sewaktu pihak terkait melakukan survei di lapangan. Dan kebetulan pada tanggal 28 Maret juga diadakan pertemuan konsultasi masyarakat di Satoko. Jadi saya tidak tahu bahwa ada kegiatan tersebut. Saya ke sana perjalanan naik sepeda. Pas saya menjelang masuk Satoko, berpapasan jalan dengan beberapa mobil dinas. Pas saya tanya ke pihak warga, khususnya Pak Kepala Desa, ya ternyata baru diadakan ini semacam ya konsultasi atau sosialisasi bahwa di sana akan diadakan dibuat TPA. Ini rencana tenaga kerja apa semua yang akan nantinya yang ada di TPA Satoko. Ini detail-detail yang akan dibuat seperti ini. Terus ya ini juga semacam matriks upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan UKL UPL, rencana
pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah Satoko Kabupaten Polman. Ini bagi teman-teman yang membutuhkan dokumen ini bisa menghubungi saya Japri, nanti saya kasih filenya. Ini lumayan 60 MB ukuran filenya. Terus ini lampiran izin. Jadi secara dari aspek dokumen saya lihat pihak terkait dalam ini Dinas Lingkungan Hidup ya betul-betul berupaya melengkapi dokumen ini dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Nah, ini terus nanti ada peta yang lebih detail. Ini kelengkapan peta dan gambar. Nah, ini skala yang lebih besar. Nanti saya perlihatkan lokasinya secara global di citra digital Google Earth, di mana lokasinya ini. Terus ini seperti ini. Ini ya harus penekanannya di sini ya. Kita lihat dulu. Ini lokasi rencana TPA Satoko ini. Lalu ini garis merah adalah jalan menuju sebenarnya pusat desa Satoko di sebelah sini tidak kelihatan. Nah, yang paling dekat itu adalah desa Berwangin karena di bagian ini adalah perbatasan. Jadi TPA Satoko ini nyaris berada di perbatasan antara desa Berwangin dengan desa Satoko. Ini kalau tidak salah di sini batas desa antara ini Berwangin dan ini Satoko. Nah, ini yang ingin saya perlihatkan. Ini adalah semacam peta 3 dimensi. Di sini Satoko, ini Sungai Mapili atau Sungai Maloso. Lalu yang garis kuning ini adalah trekking sewaktu saya naik sepeda dari Pambusuang menuju Satoko. Jadi yang warna kuning ini adalah jalur saya naik sepeda melintasi bendungan Seka-Seka, terus masuk Satoko, baliknya lewat sini keluar di Mapili. Nah, ini sebelum lebih detail, ini adalah kota Wonomulyo, di sini Polewali, di sini Sungai Mandar. Saya berada di sini di Pambusuang. Kurang lebih jarak dari tempat saya ke Satoko itu 40 km. Nah, sekarang kita lebih mendetail ke lokasi rencana TPA Satoko. Sebelum itu ini saya mau perlihatkan, ini adalah pusat desa Satoko, ibu kotanya. Ini rumah kepala desa, ini pinggir Sungai Maloso. Lalu kita menuju lokasi rencana lokasi TPA Satoko di mana berada. Nah, ini pusat desa Berwangin. Nah, menurut informasi dari dokumen tadi bahwa rencana lokasi TPA Satoko itu berada di sini. Ini kurang lebih 5 hektar. Di sini di lokasi ini. Nah, yang menurut saya yang itu juga saya sampaikan tadi sewaktu saya diberi kesempatan untuk menanggapi apa yang dipaparkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang dipaparkan oleh Bu Hikmah, adalah ini diapit oleh dua sungai kecil. Di sini sungai, ini adalah lembah, kelihatan hijau rimbun di sini, dan ini juga. Nah, ini ada jembatan di sini yang berbatasan Satoko dengan desa Berwangin. Nah, ini ada masuk warna kuning. Ini saya sempat mengikuti dua ibu-ibu yang mengisi
datang ke sungai tersebut untuk mengambil air minum. Ini di sini. Nah, sebelum lanjut saya ingin perlihatkan dokumentasi sewaktu ibu-ibu tersebut mengambil air minum. Nanti versi panjangnya bisa dilihat di uploadan sebelum yang ini. Nah, ini saya yang memotret ini membelakangi jalan Trans Sulawesi, jadi saya menghadap ke arah utara. Ini jalan. Nah, nanti di sini ada ini adalah sungai ya, sungai yang di sisi timur calon TPA. Nah, ini saya mau putarkan filmnya. Jadi saya bertanya apakah tiap hari dia datang mengambil air minum, ternyata tiap 5 hari baru datang ke sini mengambil air. Nah, ini sungai kecil yang berada di sisi timur calon TPA. Air minum itu mereka tidak ambil langsung dari badan sungai, tapi membuat sumur kecil di sisi sungai seperti ini. Motor ini biasa tanah dua atau malah langsung harus. Ini saya bertanya apakah airnya bisa langsung diminum. Jawabnya bisa, ada yang memasak, ada juga yang langsung minum. Lalu bertanya kampung apa yang paling dekat. Oh, Berwangi. Jawabnya Berwangi. Kampung apa sangana tidak dengan Boyata? Perumahan. Nah, adapun ibu ini ada perumahan di bagian atas Berwangi. Jadi dia tinggal di situ. Nah, ini untuk sumurnya yang akan digunakan sebagai air minum. Selain di sini ada sumber air minum lain selain di sini. Ini dapat deh? Jawabnya tidak ada sumber air minum yang lain. Jadi yang air pam atau ledeng. Warga di sekitarnya ya hanya mengambil air minum di tempat ini. Nah, untuk lebih ini sungai yang dari utara. Terus ini beberapa ratus meter di belakang baru berbelok ke barat atau ke kiri, itu adalah lokasi TPA, calon TPA. Iya. Mau air galon dia? Sebagian tahun di masyarakat Mas tahu. Nah, ini pas saya keluar ada juga ibu-ibu yang datang mengambil air. Saya nggak napa namanya, biasa saya pandai was adiolo. Untuk panjangnya bisa dilihat di tautan sebelum uploadan ini. Nah, saya kembali. Nah, ini tadi yang sungai. Jadi ini bagiannya adalah sungai di sisi timur calon lokasi TPA. Nah, ini bagaimana jarak satu sama lain ini berapa meter? Misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sungai kecil ini, yang kemudian bermuara di Sungai Maloso. Oh ya, sekedar informasi, sungai ini saya belum survei langsung, tapi ada kemungkinan kalau lihat di sini aliran air dari sini dengan yang di sini itu bertemu di sini baru bermuara ke Sungai Maloso. Itu kelihatan waktu ini ada jembatan, itu aliran airnya mengarah ke barat ke sini. Nah, ketemu di sini. Jadi kalau tidak salah ingat kalau kita menuju arah Satoko itu kalau tidak salah ya ada 3 jembatan yang di sini tertulis Sungai Satoko 1, Sungai Satoko 2, Sungai Satoko 3. Itu kalau tidak saya salah ingat. Nah, ini saya mau perlihatkan ini ya. Ini ada bukit di sini. Ini saya lupa namanya, bukit. Bukit Simbaya, karena kalau tidak salah ini ya sama tinggi dengan bukit di seberang Sungai Maloso, kalau di seberang sisi barat dengan sisi timur. Ini yang jalan ke arah Satoko.
Jadi ini bisa saya perlihat ke teman-teman atau yang pemirsa bisa lihat kontur di satu toko ini, khususnya areal calon lokasi TPA. Jadi lokasinya itu di sini, di kawasan ini, kurang lebih hampir 5 hektar di sini. Nah, ini akan terlihat jelas bahwa ketika misalnya ada air lindi atau limpasan air dari sampah itu, ya mau tidak mau akan mengalir ke sini lalu bermuara ke Sungai Maloso. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Bu Hikmah bahwa air yang dihasilkan TPA nantinya itu tidak akan ada yang keluar, jadi mereka 100% akan kelola di TPA, diolah jadi untuk menyiram tanaman di sekitarnya, untuk mencuci mobil dan lain-lain. Jadi info tadi mengatakan tidak akan ada air lindi yang keluar atau air yang dihasilkan ini dari TPA ini ke yang terbuang atau mengalirkan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Nah, sekarang kita ini di peta Google Earth. Ini yang warna biru adalah rute SNS sepeda, dan ini lokasinya ya. Ini radiusnya kurang lebih 5 hektar yang lingkaran. Nah, ini yang garis kuning saya coba semacam untuk mengetahui elevasi atau tingkat kemiringan. Misalnya ini saya tarik garis dari lokasi TPA ke sungai di bawahnya, terus tarik garis lagi ke arah Sungai Maloso. Nah, ini di bawah ini adalah kontur. Ini lokasi TPA, yang jelas ini akan mengalir ke bawah. Nah, ini badan sungai kelihatan ya. Ini jaraknya ini belok-belok kurang lebih 800 meter. Jadi jelas apa yang ada di sini ketika ada limpasan air atau sejenisnya, misalnya air lindi yang bocor keluar, itu ya pasti akan mengalir turun ke sini ke arah sungai. Ini lokasi sungai kecil. Nah, adapun di sungai yang di sisi timurnya yang tempat air mengambil air minum tadi, ini saya coba ini, terus tarik garis kira-kira seperti ini. Ini tidak bisa langsung karena ada bukit di sini, butuh Sibaya. Ini. Nah, berbeda dengan sungai di sisi barat. Kalau di sisi timur ini ada semacam bukit yang berada di sini sebelum ini yang mengantarai antara, ya tapi ini kan tetap bagian dari calon TPA, jadi akan dibuat rata karena akan ada beberapa bangunan di atas. Jadi tidak akan seperti ini nantinya. Nah, ini jadi ini saya tetap perlihatkan karena jarak atau posisi calon TPA dengan sungai itu ya ini lebih tinggi, jadi akan mengalir ke bawah juga. Ini penting digarisbawahi karena ya besar kemungkinan apa yang berada di sini, misalnya cairan atau misalnya sampahnya sudah penuh dan meluap, ya akan mengalir ke kiri kanannya sungai sungai kecil yang ujung-ujungnya akan bermuara ke Sungai Maloso. Nah, berapa jaraknya? Ini misalnya tarik garis lurus ya. Ini ke sini itu 700 meter. Terus dari sini ke sini 400 meter. Dari sini ke sini 200-an meter. Terus yang sering juga menjadi catatan itu jarak ke pemukiman. Nah, ini pemukiman, salah satu pemukiman di sekitarnya, ini jaraknya 700 meter. Yang lain juga seperti ini.
Ini 800 meter. Jadi di bawah 1 kilo. Ini yang perumahan ini lebih jauh, lebih 1 kilo. Adapun jarak ke desa Satoko yang pusat anunya itu ya hampir 2 kilo. Ini 2 kilometer. Jadi meskipun desa ini TPA ini nanti berada di desa Satoko, tapi efek lingkungannya itu lebih berdampak ke warga desa Beruangin di sini. Karena pertama, warga Beruangin desa sini mengambil air minum di sini. Belum lagi aroma, misalnya vektor lalat, tikus yang memanfaatkan sampah di sini ya, akan berdampak bau, aroma. Jadi ini harus diketahui betul. Saya belum tahu dan karena apakah ada kajian yang lebih spesifik, misalnya arah angin bulan-bulan tertentu. Saya yakin itu belum ada karena kajian yang dilakukan oleh dinas itu baru bulan lalu. Jadi harus itu diketahui betul, misalnya bulan sekian anginnya kemana, bulan ini anginnya ke arah mana, itu harus diketahui. Ini lebih spesifik lokasinya. Ini hampir sama tadi yang peta 3 dimensi. Kalau yang di relief tadi itu lebih detail dimensinya. Nah, kalau jaraknya dari jalan Trans Sulawesi garis lurus 10 kilo. Perkiraan saya kemarin itu, atau dari trekking saya itu sekitar 15 kilo kalau mengikuti jalan. Itu dari jalan Trans. Jadi kalau ke arah Wonomulyo ya tidak sampai 20 kilo. Nah, yang juga saya menyambut positif tadi apa yang disampaikan Pak Bupati ketika mendengar tanggapan dari saya. Agak gusar juga kalau lokasi TPA itu berada di sini, karena ya ini tadi faktanya memang yang baik apa yang saya lihat menurut citra satelit dan informasi dari Kepala Desa Beruangin, bahwa memang di kiri kanan calon TPA ini ada sungai yang dijadikan sumber air minum. Nah, kalau ini menjadi lokasi TPA ya bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Ini bisa dipastikan kalau betul ada TPA, ini akan tercemar cepat atau lambat untuk menjadi sumber air minum. Tapi ya itu tetap harus melalui kajian. Misalnya kalau kemarin kajiannya sudah ada, mengambil sampel air, tapi belum tercemar. Tapi ya nanti setelah ada sampah di sini, besar kemungkinan itu, ya mudah-mudahan saja tidak ada merembes keluar, tidak penuh sampahnya seperti yang ada di TPA Paku. Dan memang betul tidak ada air yang keluar dari lokasi TPA ini ke kiri kanan. Dan informasi juga dari Bu Hikmah tadi bahwa untuk mengatasi ya, misalnya jadi TPA di sini dan ini dianggap tercemar, informasi tadi bahwa ada sumber air minum yang lain yang bisa dijadikan. Jadi nanti dari sumber air minum yang lain itu yang mungkin tidak tercemar dari sini itu akan dibuat semacam pipa yang dialirkan ke pemukiman penduduk. Jadi ada bentuk rekayasa lingkungan untuk mengatasi itu. Misalnya di sini sudah tidak bisa dijadikan sumber air minum. Saya kira itu yang semacam masukan pengingat kepada pemerintah Kabupaten Polman untuk betul-betul memikirkan secara matang untuk menentukan lokasi TPA di tempat ini. Karena ya memang secara bisa kita katakan sekarang bahwa nanti tidak akan ada kebocoran atau apa ya, cuma ya siapa yang bisa jamin hal itu tidak akan terjadi. Yang jelas fakta di lapangan ini bisa dilihat dan bisa kalau ada yang teman-teman pemirsa yang mau survei langsung silakan ke sana.
Itu lokasinya ada ketika masuk Desa Satoko di sini, jalan beberapa puluh meter, ada jalan ke arahnya jalan kaki. Di sini lokasinya. Saya kira itu saya ini ya, ini lokasi tadi. Terus ini hasil uji laboratorium. Cuma yang saya belum lihat di sini tuh yang kajian sosial budayanya, karena ya di sini lebih banyak hal-hal seperti ini, kimia, fisika, tapi belum ada yang spesifik seperti ini tentang dampak yang bisa terjadi jika betul-betul di sini menjadi TPA, respon masyarakat, lalu vektornya dan bagaimana. Dan memang sudah dilakukan pengukuran seperti ini, sampling kebisingan yang secara mungkin tidak terlalu signifikan kalau menurut saya, tapi yang paling penting itu adalah faktor misalnya bau, vektor yang ada di TPA yang bisa sampai ke pemukiman penduduk. Ini pengambilan sampel air, ini jalan arus, ini dokumentasi di dokumen ini. Lalu ini konsultan yang menyusun ini membantu bekerja sama dengan dinas membuat dokumen ini. Saya kira itu. Saya sebelumnya mau maaf kalau ada yang kurang atau yang keliru di sini. Kalau ada yang keliru yang saya sampaikan bisa diberi komentar di bagian bawah. Insya Allah saya bisa segera tanggapi, dan juga kalau ada teman-teman yang membutuhkan dokumen ini ya bisa saya kirimkan. Oh ya, ini saya mau perlihatkan spesifik di TPA nantinya. Ini rencananya, ini yang warna ini adalah, ini nanti sampah akan ditumpuk di sini, lalu pengolahan air lindi yang warna ini, terus ini pencucian kendaraan, ini batas TPA-nya. Nah, yang das tadi itu yang sungai kecil yang ada ibu-ibu mengambil di sini. Ini dasnya. Baik lokasi urugan ini, tumpukan sampah dengan kolam lindi itu berdekatan. Di sini. Ya, kita berharap mudah-mudahan saja tidak terjadi kebocoran seperti yang terjadi di TPA Binuang atau TPA Paku yang mencemari sawah-sawah penduduk. Itu saya tidak bisa membayangkan itu kalau ini juga bocor sampai di sini mengalir ke sungai di sini lalu bermuara ke Sungai Maloso. Selain citra satelit dari Google Earth, saya juga sempat melakukan pengambilan gambar menggunakan drone. Jadi ini kelihatan, ini salah satu, ini masih masuk wilayah Desa Satoko, ini Wutusibaya, ini daerah Beruangin, ini di sana ini Wonomulyo, Teluk Mandar. Nah, lokasi calon TPA itu berada di sini. Ini ketinggian 500 meter. Lalu ini saya terbangkan di atas, tidak jauh dari di atas perbatasan Satoko dengan Beruangin. Lokasinya kira-kira ini. Ya, ini bukan kira-kira, memang di sini lokasi calon TPA. Adapun aliran sungai kecil ada di sini. Jadi TPA-nya itu berada di perbukitan. Nah, di sisi baratnya itu ada juga sungai kecil. Ya, saya kira itu tambahan yang untuk gambaran lebih kekinian lokasi TPA, calon TPA Satoko. Nah, ini di sini. Ini ada sungai kecil. Terus di sisi
timurnya juga ada. Yang di sebelah kanannya adalah Sungai Maloso atau Sungai Mapili. Saya kira itu. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.